Halo semuanya, selamat datang di sesi paparan sains kita. Khusus buat kalian yang duduk di kelas 8, siap-siap ya. Hari ini kita bakal jadi detektif. Kita akan membongkar rahasia dari blok-blok penyusun seluruh alam semesta. Mulai dari benda yang kalian pegang sekarang, udara yang kalian hirup, sampai tubuh kalian sendiri. Semuanya itu tersusun dari rahasia mikroskopis yang seru banget buat kita pecahkan bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bakal kenalan sama unsur dan bagian atom. Terus yang kedua, senyawa dan sifat-sifat ajaibnya. Ketiga, jenis-jenis campuran di sekitar kita. Keempat, nah ini dia, latihan detektif menghitung atom. Dan yang terakhir, kita bahas dampak bahan kimia untuk kesehatan kita. Yuk, langsung aja kita mulai. Bagian pertama, mengenal unsur dan bagian atom. Mari kita siapkan kaca pembesar mikroskopis kita. Coba kalian perhatikan gambar ini. Yang paling menarik di sini adalah, ternyata semua zat atau materi di sekeliling kita itu bisa dikelompokkan ke dalam 3 kategori besar. Unsur, senyawa, atau campuran. Coba diingat-ingat terus ya struktur ini, karena ini bakal jadi kunci buat memahami keseluruhan materi kita hari ini. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu unsur. Unsur itu pada dasarnya zat tunggal yang udah tidak bisa lagi dipecah atau diuraikan jadi zat yang lebih sederhana pakai reaksi kimia biasa. Biar gampang, bayangin aja unsur ini kayak satu keping balok Lego dengan satu warna murni yang udah tidak bisa dipatahin lagi. Dan kepingan Lego paling kecil yang menyusun unsur itu, nah itulah yang kita sebut dengan atom. Tapi, tahukah kalian, kalau kita melihat lebih dalam lagi ke kepingan Lego atau atom tadi, wow, ternyata mereka tuh dibentuk oleh partikel penyusun zat yang jauh lebih kecil lagi. Tiap atom itu tersusun dari 3 bagian utama. Ada proton yang muatannya positif, terus ada neutron yang sifatnya netral alias tidak bermuatan, dan elektron yang selalu sibuk bergerak lincah ke sana kemari dengan muatan negatifnya. Karena di alam ini banyak banget unsur, para ilmuwan di seluruh dunia sepakat pakai aturan khusus untuk bikin simbolnya, yaitu pakai bahasa Latin. Aturannya simpel banget, huruf pertamanya wajib kapital dan huruf keduanya harus huruf kecil. Contohnya nih, unsur logam kayak besi atau aurum yang kita kenal sebagai emas, simbolnya Fe dan Au. Logam ini tuh biasanya mengkilap dan pintar banget menghantarkan listrik. Beda banget sama unsur non-logam kayak oksigen atau karbon dengan simbol O dan C. Mereka ini sifatnya rapuh dan justru merupakan isolator. Oke, sekarang masuk ke bagian kedua, senyawa dan keajaiban sifatnya. Nah, disinilah semuanya jadi makin seru. Pernah kepikiran tidak, apa jadinya kalau balok-balok Lego, unsur yang beda-beda warna tadi mulai digabungkan? Itulah yang namanya senyawa. Senyawa itu zat yang terbentuk dari gabungan 2 unsur atau lebih lewat reaksi kimia dengan perbandingan yang selalu tetap. Balik ke analogi Lego tadi, bayangin kalian merakit kepingan-kepingan beda warna jadi sebuah pesawat luar angkasa keren. Pesawat ini memang terbuat dari kepingan dasar, tapi sekarang dia udah jadi wujud baru dengan aturan yang sama sekali baru. Jadi, senyawa itu punya sifat baru yang benar-benar beda dari unsur penyusun awalnya. Dan ini secara brilian nunjukin salah satu plot twist terbesar di dunia kimia. Gini deh, bayangin, kita punya unsur hidrogen yang bentuknya gas dan gampang banget terbakar. Terus ada oksigen, gas yang justru ngedukung pembakaran. Tapi pas mereka berdua bereaksi jadi senyawa H2O alias air, wujudnya jadi cair, tidak mudah terbakar, dan malah kita pakai buat mademin api. Coba bayangin, sifat aslinya benar-benar hilang diganti sama sifat penyelamat yang sama sekali baru. Saya punya satu contoh lagi yang pasti bikin kalian geleng-geleng kepala. Coba bayangin logam natrium yang super reaktif dan berbahaya, dicampur sama gas klorin yang sangat beracun. Kedengarannya kayak resep bencana kan? Tidak ada yang mau deket-deket. Tapi ajaibnya, waktu mereka berikatan kimia dengan sempurna, jadilah senyawa NaCl. Tahu apa itu NaCl? Itu garam dapur. Ya, garam padat yang stabil dan aman yang tiap hari kita taburin ke makanan kita. Ajaib banget kan? Lanjut ke bagian ketiga, jenis campuran di sekitar kita. Setelah ngebahas reaksi yang intens banget tadi, gimana kalau sekarang kita bahas zat-zat yang cuma nongkrong bareng aja? Yap, kondisi nongkrong bareng itu kita sebut campuran. Campuran adalah gabungan 2 zat atau lebih tanpa ada reaksi kimia yang terjadi. Jadi sifat asli masing-masing zatnya masih utuh. Kalau balik ke analogi kita, campuran itu ibarat ember besar tempat kalian numpain semua kepingan Lego kalian. Mereka memang bercampur, tapi tidak saling berikatan, dan kalian masih bisa dengan gampang misahin warna-warnanya satu persatu. Untuk campuran sendiri ada 2 jenis nih. Pertama, campuran homogen, atau biasa kita panggil larutan. Di sini zat-zatnya kecampur rata dengan sempurna, jadi kalian udah tidak bisa bedain lagi mana air dan mana gula di dalam segelas air gula. Udara di sekitar kita juga termasuk larutan loh.
Nah, yang kedua ada campuran heterogen, kayak suspensi atau koloid. Kalau yang ini campurannya tidak merata. Jadi kalau kalian bikin segelas air campur pasir, atau ngaduk secangkir air kopi, lama-lama ampasnya bisa dipisahin, atau ada endapan di bawahnya. Masuk ke bagian keempat, cara menghitung jumlah atom. Mari kita berlatih. Siapkan kaca pembesar dan jiwa detektif kimia kalian. Nah, ini dia tantangan level 1 kita. Coba kalian perhatikan baik-baik rumus kimia H2SO4 dan NH3 ini. Tugas kita sekarang adalah memecahkan kode rumus ini dan nyari tahu ada berapa sih persisnya jumlah atom di dalamnya. Mari kita bedah bareng-bareng. Sebelum mulai, ingat satu aturan emas ini. Kalau sebuah unsur berdiri sendiri dan tidak ada angka yang ditulis di belakangnya, berarti nilainya sama dengan 1. Oke, kita lihat senyawa pertama, H2SO4. Di belakang huruf H ada angka 2, berarti hidrogennya ada 2. Terus unsur S, karena tidak ada angkanya, berarti S itu 1. Lanjut ke O, ada angka 4, jadi oksigennya 4. Kalau kita totalin semua, 2 ditambah 1 ditambah 4, hasilnya 7 atom. Sip! Sekarang NH3. N tidak ada angkanya, berarti jumlah atom N adalah 1. Di belakang H ada angka 3, jadi totalnya 1 ditambah 3 sama dengan 4 atom. Sangat mudah kan? Oke, pemanasannya selesai. Sekarang kita naik level. Ini level boss. Gimana kalau rumusnya kelihatan lebih kompleks dan pakai tanda kurung segala? Coba perhatikan senyawa NH42SO4 ini. Wah, kelihatan menakutkan ya? Tapi tenang, kalian pasti bisa memecahkannya pakai aturan main yang gampang banget. Kuncinya cuma satu di sini. Kalikan jumlah atom yang ada di dalam kurung dengan angka yang ada persis di luar kurung tersebut. Yuk, kita eksekusi. N di dalam kurung jumlahnya 1. Kita kalikan dengan angka 2 di luar kurung. Jadi jumlah atom N ada 2. Lanjut ke H. Di dalam kurung angkanya 4. Kalikan dengan 2 di luar kurung, berarti 4 dikali 2, hasilnya 8 atom hidrogen. Terus buat yang di luar kurung, tidak perlu ikut dikali ya. S tidak ada angka, berarti 1, oksigen ada angka 4. Jadi kalau kita totalin semuanya, 2 ditambah 8, ditambah 1, ditambah 4, dan boom! Totalnya 15 atom. Matematika kimia itu ternyata benar-benar memuaskan, bukan? Dan sampailah kita di bagian kelima, dampak bahan kimia untuk kesehatan. Mari kita kembali melihat dunia nyata. Setelah pusing menghitung atom, apa sih artinya semua rumus tadi buat kehidupan kita sehari-hari? Sebenarnya, bahan kimia itu ibarat pisau bermata dua. Tidak mutlak baik, tapi juga tidak mutlak jahat, tergantung cara kita memakainya. Di satu sisi, ada dampak positif yang luar biasa, seperti obat-obatan yang bisa menyembuhkan penyakit, disinfektan pembunuh kuman, sampai pupuk yang menyuburkan pertanian kita. Tapi, kalau kita tidak bijak menggunakannya, dampak negatifnya udah menunggu. Mulai dari resiko keracunan, iritasi parah di kulit dan mata, sampai rusaknya lingkungan gara-gara pencemaran. Jadi, poin yang paling krusial di sini adalah selalu memprioritaskan keselamatan diri kalian dan keluarga. Biar terhindar dari bahaya, jadikan beberapa hal ini kebiasaan. Pertama, selalu baca label dan aturan pakai di kemasan. Kedua, jangan lupa pakai alat pelindung sesuai kebutuhan, kayak sarung tangan atau masker kalau lagi pakai bahan kimia yang kuat. Dan terakhir, pastikan kalian menyimpannya di tempat yang super aman. Sebagai penutup paparan ini, saya ingin kalian merenungkan satu hal. Kalian, saya, kita semua bukanlah sekedar entitas makhluk hidup biasa. Tubuh kita ini adalah gabungan dari triliunan atom, unsur, dan senyawa yang terus bekerja sama membentuk harmoni biologis yang luar biasa sempurna. Beneran deh, kalian itu keajaiban sains yang nyata. Jadi, teruslah mengamati sekitarmu, pahami bagaimana zat-zat ini membentuk dunia. Dan pertanyaannya sekarang, dengan semua bekal ilmu ini, reaksi kimia luar biasa apa yang bakal kalian ciptakan hari ini? Terima kasih udah seru-seruan belajar bareng hari ini, dan sampai jumpa di petualangan ilmu kita yang berikutnya.